Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iwan Ridwan. Pada kesempatan ini saya akan berbagi mengenai bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Kita langsung saja. Pada tumbuhan ada bagian-bagian seperti akar, batang, daun, bunga, dan juga biji. Jadi perhatikan gambar tumbuhan berikut. Di sini ada akar, ada batang, ada daun, biji, dan juga ada bunga. Nah, bagian-bagian ini yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Bagian pertama, akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah. Jadi, akar itu tertanam di dalam tanah, walaupun ada juga tanaman yang memiliki akar di atas tanah. Tumbuhan memerlukan akar untuk bertahan hidup. Akar terdiri atas rambut akar dan tudung akar. Rambut akar berfungsi sebagai tempat masuknya zat-zat makanan dan juga air. Sedangkan tudung akar berfungsi sebagai pelindung bagi akar saat menembus lapisan tanah. Ciri-ciri akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Akar tumbuhan memiliki pertumbuhan yang mengarah ke inti bumi. Akar biasanya tumbuh menuju ke arah sumber air dan menjauhi sumber cahaya dan udara. Akar tidak memiliki ruas, sisik, dan daun, dan tidak berbuku-buku. Akar biasanya berwarna putih atau kekuning-kuningan. Akar berbentuk lancip ke bagian ujung untuk mempermudah tumbuh ke dalam tanah. Jenis-jenis akar. Akar serabut. Akar serabut lebih banyak dimiliki pada tumbuhan jenis monokotil seperti tebu, padi, dan jagung. Akar serabut juga ada pada sebagian tumbuhan jenis dikotil. Akar tunggang. Akar tunggang umumnya terdapat pada tumbuhan jenis dikotil, seperti pada tumbuhan jeruk dan mangga. Ini dia penampakan akar tunggang. Akar nafas. Akar nafas tumbuh dari bagian bawah batang tumbuhan, berada di dalam tanah dan sebagian muncul di atas permukaan tanah, dan berfungsi sebagai tempat masuknya udara untuk pernapasan tumbuhan. Akar ini terdapat pada tumbuhan pandan dan bakau. Penampakan akar nafas. Akar hisap. Akar hisap biasanya dimiliki oleh tumbuhan jenis parasit yang menumpang hidup pada tumbuhan lain seperti benalu. Jadi ini dia model akar hisap. Jadi dia menghisap sari-sari makanan yang ada pada tumbuhan induk. Akar lekat. Akar lekat biasanya tumbuh di sepanjang batang tumbuhan dan berfungsi untuk memanjat atau menempel pada benda lain, seperti pada tumbuhan sirih. Jadi pada tumbuhan sirih, akar lekat itu tumbuh di setiap buku-bukunya. Akar gantung.
Akar gantung ini tumbuh dari bagian atas batang tumbuhan dan menjulur ke arah tanah. Modelnya seperti pada gambar di samping. Akar gantung berfungsi untuk menyerap uap air dan udara, seperti pada tumbuhan pohon beringin. Selanjutnya, fungsi akar pada tumbuhan. Jadi fungsi pertama, akar menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Kedua, akar berfungsi untuk menyokong batang tumbuhan. Yang ketiga, akar juga dipergunakan untuk respirasi atau pernapasan, seperti pada tanaman bakau. Yang keempat, akar berguna untuk tempat penyimpanan makanan. Ini terdapat pada tumbuhan umbi-umbian. Yang kedua, batang. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang juga merupakan tempat tumbuhnya cabang dan ranting. Pada tumbuhan dikotil. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, batang merupakan tempat melekatnya pelepah daun. Jadi, kalau pada tumbuhan dikotil, batang itu tempat melekatnya cabang dan ranting, sedangkan pada tumbuhan monokotil, batang merupakan tempat melekatnya pelepah daun. Ciri-ciri akar. Ciri-ciri batang ya, bukan akar. Di sini salah ketik. Batang tumbuhan pada umumnya memiliki bentuk bulat memanjang atau sebagian memiliki bentuk persegi, lonjong atau bentuk simetri radial. Sini batang. Batang memiliki ruas dan buku-buku tempat tumbuhnya tunas, cabang, akar, atau daun. Batang tumbuhan biasanya tumbuh menuju ke arah sumber cahaya. Jadi kalau akar menjauhi sumber cahaya, maka batang mendekati sumber cahaya. Jenis-jenis batang. Batang basah. Batang basah adalah batang tumbuhan yang bersifat lunak dan mengandung air, seperti pada tanaman bayam. Jadi modelnya seperti pada gambar. Batang berkayu. Batang berkayu adalah batang tumbuhan yang mengandung kambium. Kambium pada batang membentuk lapisan kayu di bagian dalam batang. Batang berkayu seperti pada pohon rambutan, jambu, dan mangga. Perhatikan gambar model batang yang berkayu. Batang rumput. Batang rumput tidak memiliki kambium, tidak berkayu, dan tumbuh pendek. Batang rumput memiliki ruas dan rongga, seperti pada tanaman padi.
Fungsi batang. Yang pertama, batang pada tumbuhan memiliki fungsi sebagai saluran tempat mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Yang kedua, batang juga berfungsi untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga, batang tumbuhan berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Bagian tumbuhan yang ketiga, daun. Daun merupakan bagian tanaman yang tumbuh berhelai-helai pada ranting, biasanya berwarna hijau, sebagai alat bernapas dan mengolah zat makanan. Daun merupakan salah satu bagian dari tumbuhan yang sangat penting, dengan beraneka ragam bentuk, ukuran, tebal, dan warna. Daun yang berwarna hijau memiliki kandungan zat klorofil yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Perhatikan model daun. Ada helai daun, tulang daun, pelepah, dan tangkai. Jenis-jenis daun. Daun melengkung. Daun dengan bentuk tulang melengkung biasanya terdapat pada tanaman enceng gondok. Jadi modelnya seperti pada gambar ini. Daun menyirip. Daun dengan bentuk tulang menyirip dapat ditemukan pada tanaman jambu, mangga, alpukat, dan nangka. Jadi model daunnya seperti ini. Model daun menyirip. Daun menjari. Daun dengan bentuk tulang menjari dapat dijumpai pada tanaman singkong, pepaya, dan jarak. Jadi model daun yang menjari. Daun sejajar. Daun dengan bentuk tulang sejajar dapat dijumpai pada tanaman kelapa, pandan, padi. Jadi modelnya seperti pada gambar ini. Fungsi daun. Fungsi yang pertama, daun berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan. Jadi dengan proses fotosintesis dibuatlah makanan pada tumbuhan. Yang kedua, daun juga dapat berfungsi sebagai tempat proses respirasi, di tempat proses respirasi atau pernapasan. Yang ketiga, daun berguna sebagai tempat transpirasi. Yang keempat, daun berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Selanjutnya, bagian tumbuhan yang keempat. Bunga. Bunga pada tumbuhan memiliki fungsi sebagai alat reproduksi. Dengan bentuknya yang indah dan baunya yang khas, bunga menarik perhatian serangga, kumbang, atau kupu-kupu untuk hinggap dan membantu proses penyerbukannya. Jadi di bunga itu ada mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji,
tangkai bunga, kelopak bunga, dasar bunga. Yang pertama, tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan penghubung bunga dengan batang. Jadi ini dia, penghubung bunga dengan batang. Bentuk pangkal tangkai bunga agak membesar. Bagian tangkai bunga yang membesar ini merupakan dasar bunga. Ini dia, dasar bunga. Kelopak bunga. Kelopak bunga adalah bagian yang berfungsi sebagai penutup atau pelindung bagian lain dari bunga. Jadi kelopak bunga. Mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan perhiasan bunga. Mahkota bunga memiliki bentuk dan warna yang beraneka ragam. Saat masih kuncup, mahkota bunga dibungkus oleh kelopak bunga. Jadi ini dia mahkota bunga. Bagian-bagian bunga selanjutnya adalah benang sari dan putik. Di dalam mahkota bunga terdapat benang sari yang merupakan alat kelamin jantan bunga. Jadi ada benang sari. Ini dia, benang sari. Nah, di bagian tengah terdapat putik sebagai alat kelamin betina bunga. Ini dia putik. Bunga yang memiliki kedua alat kelamin tersebut disebut bunga sempurna. Sedangkan yang tidak memiliki salah satunya disebut bunga tidak sempurna. Fungsi bunga. Fungsi bunga yang pertama sebagai alat untuk perkembangbiakan generatif. Yang kedua, untuk menarik serangga agar hinggap dan melakukan penyerbukan. Yang ketiga, bunga adalah wadah atau tempat menyatunya gamet jantan dan gamet betina. Gamet jantan dan gamet betina. Yang keempat, untuk menghasilkan biji. Bagian tumbuhan yang kelima yakni buah. Buah merupakan hasil selanjutnya dari proses penyerbukan pada bunga. Buah memiliki berbagai macam bentuk, warna, dan aroma yang berbeda-beda. Fungsi buah adalah yang pertama, buah melindungi biji. Yang kedua, buah membantu dalam penyebaran biji-bijian yang matang. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.